Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, khaliqil insan, wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi في الظواهر والجنان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. Para alim ulama, guru-guru kita, imam masjid, pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, baik yang datang dari dekat maupun yang dari jarak yang agak jauh, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, malam masih kita di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, dan senantiasa kita merasa bersyukur dan mengucapkan syukur serta bergembira akan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani mengatakan, laulal maulid, atau kama qala, laulal maulid, kalau bukan karena maulid, ma kana mawlid, niscaya tidak ada yang dilahirkan di muka bumi ini. Artinya, kalau tidak karena Nabi Muhammad, dunia pun tak diciptakan Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, laulaka laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, alam ini tidak aku ciptakan. Karena itu kita bersyukur terus kepada Allah atas hadiah yang agung dari Allah, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Nabi kita, kekasih kita, junjungan kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kita menyambung pembacaan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Malam hari ini insyaallah kita akan membacakan hikmah yang ke-71. Al-Hikmah Al-Wahidah wa Sab'un. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, atau qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Al-Hikam Sayyidina Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Man wajada thamarata 'amalihi 'ajilan فهو دليل على وجود القبول آجلا. من وجد ثمرة عمله عاجلا, siapa orang yang mendapatkan buah dari amalnya ajila, yang disegerakan, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila, itu menjadi dalil adanya penerimaan amal tersebut ajila, kelak di yaumil akhirah. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini Syekh Ibn Ubad An-Nafari rahmatullah alaih, thamaratul amali wujdanul halawati fihi, buah amal itu adalah wijdanul halawati fihi,
menemukan atau merasakan manisnya dalam beramal tersebut, wan na'imi bihi, dan nikmatnya dalam beramal tersebut. Jadi tanda atau buah dari amalan itu rasa manis dalam beramal dan merasa nikmat waktu beramal. Wa yutasawwaru dhalika fi aktsaril a'mali bil muwadhabati 'alaihi ala halin takrahu istithqala lahu, hadza huwa ghalibul amri. Dan digambarkan yang demikian itu pada kebanyakan amalan-amalan dengan al-muwadhabata alaihi, selalu menekuninya, ala halin takrahu istithqal lahu, hadza huwa ghalibul amri, pada keadaan yang engkau sendiri takrahu, tidak suka, istithqala lahu, menganggap berat amalan tersebut. Hadza huwa ghalibul amri, inilah kebanyakannya bagi setiap orang-orang yang beramal. Qala ba'dul arifin, berkata setengah atau sebahagian orang-orang yang arif, arifin atau al-arifina billah, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa syai'a atau laisa syai'un minal birri, tidak ada sesuatu dari kebaikan, illa wadunahu aqabatun, kecuali ada rintangannya, yahtaju ila sabri fiha, yang memerlukan kesabaran dalam mengalahkan atau mengatasi rintangan tersebut. Tidak ada sesuatu amal kebaikan atau kebajikan melainkan ada rintangan-rintangannya yang memerlukan kita bersabar dalam menghadapi rintangan tersebut. Faman sabara ala shiddatiha afdha ila ar-rahati was-suhulati, barang siapa yang sabar dalam menghadapi kesusahan atau rintangan dalam beramal ibadah kebaikan tersebut, afdha ila ar-rahati was-suhulati, pada gilirannya akan menjadikannya merasa rahah. Rahah ini ringan, was-suhulah, dan mudah. Wa innama hiya mujahadatun nafsi, yaitu itulah mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Thumma mukhalafatul hawa, lalu yang pertama tadi memerangi hawa nafsu, kemudian melawan hawa nafsu. Thumma mukabadatun fi tarkid dunya, kemudian berupaya meninggalkan mencintai dunia. Thumma ladzah wat tana'um, lalu akan mendapatkan rasa lezat dan nikmat dalam beramal ibadah. Ini Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari memberikan beberapa gambaran tentang tanda diterimanya amal seseorang itu, dan sekaligus sebagai tanda nanti di akhirat amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan buahnya, yaitu merasa manis, merasa nikmat dalam beramal ibadah. Tentunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penjelasan di bagian bawah, kalaupun nanti kita sempat, yaitu nikmat beribadah karena Allah. Sebab nanti ada juga yang ternyata nikmat beribadah tapi bukan karena Allah. Nikmatnya itu untuk dirinya, untuk kesukaannya. Contoh, ada orang yang nikmat berpuasa
setiap hari dia berpuasa, merasa nikmat. Tetapi nikmatnya bukan karena Allah. Dia nikmat gembira karena dia merasa kalau dia puasa badannya sehat, fisiknya ramping, menjadi indah, sekaligus diet. Merasa senang dan tenang jika dia berpuasa karena dia sudah merasakan hari itu keperluan dietnya, keperluan menjaga keindahan tubuhnya telah terlaksanakan. Bukan karena dia menyenangi amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati juga, jadi nanti yang dimaksud di sini nanti adalah ketenangan beribadah, kebahagiaan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi didapat melalui mujahadatun nafsi, diawali oleh berjihad melawan hawa nafsu, kemudian melawan hawa nafsu, kemudian berupaya dapat mengalahkan mencintai dunia, barulah merasakan lezat dan nikmat dalam beramal kebaikan tersebut. Dalam hadis Nabi juga bersabda, bahkan dalam hadis ini dasarnya bahwa seseorang tidak akan merasakan manisnya iman yang sesungguhnya kecuali dia telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. La yajidu halawatal iman hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang tak mendapatkan manisnya keimanan kecuali setelah dia mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Itu dasarnya. Tapi untuk merasakan manisnya berbuat amal kebaikan diawali dengan memerangi hawa nafsu, kemudian lagi mukhalafah atau meninggalkan apa saja keinginan hawa nafsu tersebut, dilawan, lalu meninggalkan mencintai dunia. Wa qala Atabatul Ghulami radhiyallahu taala anhu, seorang aulia Allah yang bernama Atabatul Ghulam. Ada riwayat beliau sebelumnya, wallahu alam, dia mengatakan adalah di antaranya perampok atau katakanlah seseorang yang melakukan kejahatan. Ada gilirannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, sehingga dia termasuk di antara aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Kabattul laila 20 sanah. Aku menghilangkan atau melawan kesenangan tidurku di malam hari selama 20 tahun. Thumma tana'amtu bihi 20 sanah. Lalu aku merasakan nikmat dengan malam-malamku beribadah kepada Allah selama 20 tahun lanjutannya. 20 tahun dia lawan keinginan tidur dengan memaksakan dirinya melakukan amal ibadah kepada Allah. 20 tahun berikutnya amal ibadah itu menjadi nikmat dirasakannya. Wa qala Thabitul Banani, berkata seorang aulia Allah Imam Thabit Al-Banani radhiyallahu taala anhu, kabattul Qur'ana 20 sanah. Aku berupaya untuk membaca, mengamalkan Al-Qur'anul Karim selama 20 tahun. Wa tana'amtu bihi 20 sanah. Baru aku merasakan selanjutnya 20 tahun nikmat dalam aku membaca Al-Qur'anul Karim. Ini nikmat ini pun nanti ukurannya karena Allah, karena merasa sedang berbicara dengan Allah, merasa mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Sebab ada juga nanti ukurannya mungkin bukan karena Allah, karena suaranya bagus, nikmat artinya, atau nanti dia membacanya karena sesuatu yang membuatnya asyik, asyik dengan lagu tertentu yang dia sukai.
lalu baca Al-Quran terus. Dia menikmati lagu bacaannya itu, suaranya itu. Ada juga, ada ya. Jadi yang dimaksud adalah rasa nikmat karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wa qala ba'dul ulama'i, berkata sebahagian ulama, kuntu aqra'ul qur'ana fala ajidu lahu halawatan hatta talawtuhu ka'anni asma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku membaca Quran, aku tak merasakan manis dalam membaca Al-Quran. Terus aku membaca, walaupun tak merasa manis, aku terus mengalahkan hawa nafsuku dengan tetap istiqamah membaca Al-Quran. Hatta talawtuhu, hingga sampai pada tahap aku membaca Al-Quran ka'anni asma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan aku sedang mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ngaji sendiri, mendengar suara sendiri. Selanjutnya merasa mendengar yang mengaji itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tentu jiwa raga kita tatkala kita mendengar Rasulullah yang mengaji, maka tingkatan spiritual kita dalam membaca Al-Quran telah begitu tingginya. Yatluhu ala ashabihi, yang sedang membacakannya kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Seakan-akan ketika itu aku mendengar Nabi sedang membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Thumma rufi'tu ila maqam fawqahu, lalu aku diangkatkan Allah ke maqam di atasnya lagi. Wa kuntu atluhu, di mana aku membaca Al-Quran, wa ka'anni asma'uhu min Jibrilin alaihi salam, seakan-akan aku sedang mendengarkan bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril alaihi salam. Seakan-akan langsung dari Jibril dirasakannya. Yulqihi ala Rasulillah, yang sedang menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dulu pernah saya sampaikan, bagaimana jiwa para aulia Allah itu dalam setiap saatnya senantiasa dia berkomunikasi dengan Allah, senantiasa dia berkomunikasi dengan Rasulullah. Kalau ngaji, dia merasakan sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau membaca hadis Nabi, mengamalkan hadis Nabi, merasakan sedang diajari Rasulullah. Kalau ada dalam Al-Quran cerita, kisah, maka seakan-akan dia ada dalam cerita tersebut menyaksikannya. Kapan mendengar perjuangan Nabi, seakan-akan dia sedang ikut bersama barisan Nabi. Itu yang mereka rasakan atau mereka jiwai. Jadi sudah sampai pada tahap macam mengaji, mendengarkannya dari Jibril alaihissalam yang sedang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Thumma tasaddaqallahu ta'ala bimanzilatin ukhra, lalu Allah menghadiahkanku lagi manzilah, kedudukan yang lebih tinggi lagi. Fa'anal an, sekarang ini kalau aku mengaji Al-Quran, ka'anni asma'hu minal mutakallim bihi, seakan-akan aku langsung mendengarnya dari Allah. Fa'indaha wajadtu lahu ladzatan wa na'iman, ketika itulah betapa aku merasakan membaca Al-Quran itu lezat dan nikmat. La asbiru anhu, yang sangat-sangat aku tak tahan saking lezatnya dan nikmatnya. Jadi yang tak tertahankan lezat dan nikmatnya. Ini kemudian kata beliau Syekh Ibn Ubbad, contoh. Jadi para awliya Allah itu merasakan manisnya beramal ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzakarnahu minal halawati wan na'imi, sesungguhnya tidaklah kami sebutkan kemanisan dan nikmat dalam berbuat amal kebaikan tersebut,
innama huwa thamaratul a'malis sahihati al-mustaqimati salimati minar riya'i, kecuali amal tersebut yang didapat rasa manis dan nikmat karena Allah itu adalah buah daripada amalan-amalan yang sahih, yang benar, al-mustaqimah, yang karena Allah, as-salimah, yang selamat, minar riya'i, daripada riya', wad da'wah, dan pengakuan-pengakuan yang artinya ada unsur-unsur ego di dalamnya. Itulah jadi nikmat ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang lepas daripada riya' dan unsur keakuan atau unsur ego. Qala Abu Turab radhiyallahu taala anhu, berkata Syekh Abu Turab radhiyallahu taala anhu, nama seorang aulia Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga bergelar dengan Abu Turab, ayahnya tanah. Nabi SAW mencari beliau sedang ketiduran berbaring di masjid, lantainya tanah. Maka Nabi bersabda, "Kum ya Abat Turab," bangun wahai bapak tanah. Salah satu gelaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang ini nama seorang ulama atau awliya. Qala Abu Turab radhiyallahu taala anhu, "Idza sadaqal 'abdu fil 'amali," apabila seorang hamba bersungguh-sungguh benarnya dalam suatu amalannya, wajada halawatahu, maka dia akan mendapatkan manisnya amalan tersebut, qabla ayya amalahu, bahkan sebelum dia mengamalkannya lagi. Jadi kalau seorang hamba bersungguh-sungguh dalam mengamalkan suatu amalan kebaikan, keikhlasannya penuh untuk melakukannya, belum lagi dia melaksanakan amalan tersebut sudah dia merasakan manisnya, apalagi kalau sudah dia mengamalkannya. Nah, tentunya ukurannya kan karena Allah, bukan karena nafsu. Sebab ada juga orang misalnya, enaknya yang hafal Al-Quran, katanya, nikmatnya yang hafal Al-Quran. Kalau aku jadi orang yang hafal Al-Quran, kalau aku jadi imam isya, 5 juz aku bantai langsung. Karena ukurannya tadi dia merasakan bukan karena Allah, tetapi karena dia menginginkan hafalan tersebut. Walaupun itu bahagian yang mungkin adalah tahapan-tahapan yang dilalui, tapi yang dimaksud adalah yang merasakan manisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akhlasa fihi, kalau dia betul-betul ikhlas dalam amalannya tersebut, wajada halawatahu waqta mubasyaratil amal, maka dia akan merasakan manisnya waktu mengerjakan amalan tersebut. Wal a'malul mausufatu bihadhihi sifati maqbulatun, dan amal-amal seperti inilah, yang digambarkan seperti inilah yang diterima bifadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah ta'ala. Inilah tanda-tanda sebuah amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Warada fil khabari, ini kita bisa ukur-ukur lah kalau kita beramal, apakah amal yang kita kerjakan berbentuk misalnya salat, apa puasa, ataukah sedekah, atau hadiah, lalu kita merasakan manis dalam mengerjakannya itu karena Allah, setelah mengerjakannya pun manis merasakannya karena Allah, itu tanda bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah. Tapi ada juga yang khawatir habis beramal nyesal, apa tadi misalnya, itu nanti khawatir tanda bahwa itu tidak diterima, ataupun merasa terpaksa, ataupun merasa sebagainya, jadi yang bukan nikmat, itu dikhawatirkan tanda tidak diterima. Apalagi yang ibarat masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak ada berbekas langsung.
Itu menunjukkan amalan tersebut tidak diterima. Walaupun secara fikih sah, artinya, tapi secara hakikatnya Allah bagi tanda-tandanya. Salah satu tandanya tadi adalah merasa nikmat karena Allah. Warada fil khabari, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, la yaqbalullahu ta'ala min musmi'in wala mura'in. Allah tidak menerima suatu amalan dari orang yang minta dengar agar orang lain tahu amalannya, wala mura'in, dan dari orang yang ingin dipuji orang lain dari amalannya tersebut. Dalilu khitabihi annal amala salima min ar-riya'i wa sum'ati maqbulun. Ini menjadi dalil dari ucapan tersebut bahwa amal yang diterima itu adalah amal yang bersih daripada riya dan minta didengar oleh orang lain. Jadi memang semata-mata dilakukan karena Allah. Kalaupun orang lain tahu, kalaupun orang lain memuji, tidak apa-apa jika waktu melakukannya semata-mata karena Allah. Tapi kalau dia melakukan tersebut semata-mata ingin bahwa orang lain mengetahui, bahwa orang lain memuji, itu tanda tidak diterima Allah amalannya. Min qawlihi azza min qail, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qabulullahi ta'ala li'amalil abdi wa ridahu bihi, dan menerimanya Allah Ta'ala dari amalan seorang hambanya, wa ridahu bihi, dan keridhaan Allah kepada hamba tersebut, huwa thawabuhul muajjal, itulah pahala yang Allah segerakan untuknya. Allah terima amalannya, Allah ridainya, itulah pahala yang disegerakan baginya. Kama yaqulul muallifu ba'da hadza, bagaimana yang nanti akan dikatakan lagi oleh pengarang kitab Al-Hikam, wa dzalika alamatun ala wujudil jazaa'i alaihi, dan yang demikian itu adalah tanda dari adanya balasan untuknya fid daril akhirah, di negeri akhirat. Hasbama ya'ti fi qawlihi wijdanu thamaratit ta'ati ajilan basyairul amilina, bagaimana nanti ada perkataan beliau, mendapatkan buah daripada ketaatan yang disegerakan Allah adalah kabar gembira diterimanya oleh Allah amalan-amalan orang yang mengamalkannya. Biwujudil jazai 'alaiha, akan diberi pahala atau diberi pahala baginya, ajilah, yang nanti balasannya di negeri akhirat. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, kullu amalin laisa lahu thawab fid dunya laisa lahu jazaa'un fil akhirah. Setiap amal yang tak dapat pahala dunia, tak dapat pula nanti balasannya di negeri akhirat. Jadi kalau amalan dunia ini tak berpahala, dikerjakan bukan karena Allah, nanti di akhirat pun berarti tidak ada balasannya. Malah sebaliknya, takutnya malah balasan yang tidak baik, karena seseorang mengerjakannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk dapat beramal ibadah dengan istiqamah, merasakan manisnya beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus itu adalah kabar gembira dari Allah bahwa sebagai tanda amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa binallahi taufiq. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة. يا لطيف يا عليم يا خبير كن لنا ولا تكن علينا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.